Jumpa kembali dalam SLM 1-5 menit. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu dari satu bagian firman Tuhan. Saya mengangkat tema Tuhan memakai Anda apa adanya. Kita belajar dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Satu ayat. Ini cerita tentang seorang hakim yang bernama Samgar. Saya akan membacakan Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memakai Anda apa adanya. Yang pertama kita belajar, Tuhan tidak melihat latar belakangmu. Jadi kalau kita belajar sosok Samgar di sini dikatakan dia bangkit atau ada dan muncul pelayanan sesudah Ehud. Jadi Ehud dulu baru Samgar. Nah, asal-usul Samgar adalah keturunan dari Anat. Nama ini muncul hanya beberapa kali dalam Alkitab dan tidak dijelaskan siapa orang ini. Ya, orang biasa saja, bukan keturunan seperti misalnya kita berbicara tentang Yehuda ya. Tentu beliau adalah keturunan raja karena anak dari Daud. Namun Anat tidak dijelaskan siapa orang ini, apa sepak terjangan dalam Alkitab. Namun di ayat yang kita baca tadi hanya disebutkan Samgar bin Anat, berarti anaknya Anat, yaitu Samgar. Kita belajar di sini bahwa Tuhan memakai kita apa adanya. Yang pertama, Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Siapapun Anda dan bagaimanapun kelamnya masa lalumu, serta dimanapun Anda, Tuhan mau memakaimu. Jadi hari ini mungkin Tuhan memakai kita dalam konteks kehidupan masing-masing, baik dalam keluarga, tempat kerja, dalam kampus, sekolah, sahabat kerabat, dimanapun Anda berada, saya dan saudara berada, Tuhan mau pakai kita. Tuhan tidak melihat latar belakang kita, apapun itu. Masa lalu kita yang kelam, siapapun kita, ingat Tuhan memakai kita apa adanya. Contoh dari seorang yang bernama Samgar, dia dipakai Tuhan menolong bangsa Israel di masa hakim-hakim. Sesudah Ehud, Samgar bangkit. Jadi tidak menjadi masalah apapun latar belakang kita, siapapun kita, masa lalu kita miskin dan kaya. Tuhan mau pakai kita. Karena Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Yang Tuhan tahu, kita siap dipakai olehnya. Yang kedua, Tuhan memakai kita apa adanya. Tuhan tidak melihat sarana apa yang kamu miliki. Jadi Tuhan tidak hanya memakai fasilitas yang bagus untuk bisa membuat berhasil, tapi hal-hal yang sederhana itu dapat dipakai Tuhan untuk keberhasilan. Samgar, di bagian ini kita renungkan, dia hanya memakai tongkat penghalau lembu. Gambaran tongkat penghalau lembu ini ada di gambarnya, ada di fotonya. Ya, kurang lebih panjangnya 6 kaki, dan salah satu ujungnya terdapat sebuah paku, dan di ujung lainnya terdapat sebuah mata pisau berbentuk pahat yang dipakai untuk membersihkan bajak. Jika diperlukan, tongkat penghalau lembu tersebut dapat dipakai sebagai ganti tombak. Ya, inilah gambarannya ya. Ada ujung yang runcing, tajam di sini ya. Ini yang dipakai oleh Samgar. Jadi yang kedua kita mau renungkan bahwa Tuhan memakai kita apa adanya. Artinya Tuhan tidak melihat sarana apa yang di tangan kita. Kalau di tangan Samgar, tongkat penghalau lembu bisa membunuh orang Filistin. Dikatakan di ayat ini tadi ada 600 orang banyaknya. Demikian juga dia menyelamatkan orang Israel.
Tongkat di tangan Musa bisa membelah laut Teberau. Apalagi yang kita bisa pelajari? Mungkin apa yang menjadi profesi saat ini? Anda sebagai penjahit, Anda sebagai montir atau bengkel, Anda sebagai koki, chef, tukang masak, atau apapun latar belakang kita, apapun yang kita punya, sarana apa yang kita miliki, Tuhan mau pakai itu. Dan Tuhan rindu memakai kita apa adanya. Dua hal ini yang kita pelajari hari ini, bahwa Tuhan memakai Anda apa adanya. Yang pertama, Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Yang kedua, Tuhan tidak melihat sarana apa yang kita miliki. Yang Tuhan mau, yang Tuhan tahu, kita mau dan siap untuk dipakai olehnya. Sudahkah kita saat ini siap dipakai Tuhan? Dalam konteks kita masing-masing, apapun latar belakang kita, siapapun kita, apa yang ada di tangan kita, profesi kita, pekerjaan kita, ingat Tuhan mau pakai kita, karena Dia mau pakai kita apa adanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.